Saudaraku yang sekasih nama Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab 2 Korintus 11 dan nanti akan kita sambung dengan 2 Korintus 12. 2 Korintus 11 akan kita ambil dari ayat 23 sampai dengan ayat 30 dan juga 2 Korintus 12 akan kita ambil nanti satu ayat yaitu ayat 4. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami keram kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa berpakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Ayat 12, pasal 12 dikatakan ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada hari ini adalah tetaplah tenang walaupun diperhadapkan dengan masalah. Tetaplah tenang walaupun diperhadapkan dengan masalah. Saudara-saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini Rasul Paulus berkata dari ayat 23 dan diakhiri di sini seperti saya katakan tadi 30, dikatakan di situ kata bermegah. Dan ketika mengawali pasal 12 dikatakan ayat pertama di situ bermegah. Nama Yesus dikatakan di situ kata bermegah. Orang bisa bermegah, saudara kasih nama Yesus Kristus, dikalau anaknya berhasil dalam pendidikan. Orang bisa bermegah dikalau usahanya maju dan berkembang. Orang bisa bermegah dikalau nama Yesus Kristus dia naik pangkat, gajinya besar. Orang bisa bermegah dikalau hartanya banyak. Tetapi Rasul Paulus ini bermegah bukan karena hal-hal itu. Rasul Paulus bermegah karena masalah, pergumulan yang sungguh berat dihadapi Rasul Paulus. Seperti yang sudah saya bacakan tadi dalam pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 30 itu. Dikatakan Rasul Paulus dimasukkan dalam penjara. Dikatakan Rasul Paulus didera, dipukul di luar batas. Bahkan dikatakan Rasul Paulus 5 kali dia disesah. Setiap kali disesah ada 39 kali dia dicambuk sama Yesus Kristus. Sering kali dia mengalami kedinginan karena tidak ada pakaian. Banyak penderitaan yang dialami Rasul Paulus kalau kita baca dalam ayat yang sudah saya sampaikan tadi. Nama Yesus Kristus. Tapi ketika Rasul Paulus mengalami masalah ini, mengalami pergumulan ini, nama Tuhan Yesus Kristus, justru dikatakan Rasul Paulus bahwa dia bermegah. Dia bermegah nama Yesus Kristus. Mengalami masalah, mengalami pergumulan, tapi Rasul Paulus berkata, aku bermegah. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa Rasul Paulus bermegah sementara dia diperhadapkan dengan masalah? Ada 2 poin yang akan kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, Rasul Paulus bermegah adalah karena dia tahu, poin yang pertama, ada Yesus yang menyertai dia. Ada Yesus yang menyertai Rasul Paulus. Saudara-saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, selain Rasul Paulus yang mengalami masalah besar, yang mengalami pergumulan besar, dalam Alkitab ini ada tokoh yaitu yang bernama Ayub. Ayub nama Tuhan Yesus Kristus mengalami pergumulan besar. Dia mengalami masalah sangat besar.
Dikatakan kepada firman Tuhan bahwa Ayub adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Bahkan dikatakan dia orang yang terkaya di daerahnya pada saat itu. Tapi seorang pengusaha sukses bisa dia berhadapkan dengan masalah. Rasul Paulus seorang hamba Tuhan yang melayani, menyerahkan hidupnya total dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan, diperhadapkan dengan masalah. Dengan satu pengertian saya katakan kepada kita pada hari ini, bahwa masalah tidak melihat status sosial. Siapapun bisa diperhadapkan dengan masalah. Siapapun bisa senama Yesus Kristus mengalami masalah. Mau dia pengusaha, mau dia hamba Tuhan, senama Yesus bisa diperhadapkan dengan masalah. Mungkin kita berkata, Rasul Paulus menghadapi masalah itu adalah karena mengalami latar belakang yang sangat buruk, di mana dia dulu ada seorang yang membunuh orang Kristen, membunuh anak-anak Tuhan. Apakah karena itu sehingga Rasul Paulus menghadapi masalah? Tidak, saudara kekasih nama Yesus Kristus. Stefanus latar belakang kehidupannya orang yang sangat baik. Dia yang sangat setia melayani. Tetapi Stefanus juga mengalami penderitaan, bahkan dia mati martir waktu melayani. Dia dibunuh, saudara kasih nama Yesus. Sekali lagi saya katakan kepada kita bahwa masalah tidak melihat latar belakang kehidupan siapapun. Siapapun bisa diperhadapkan dengan masalah. Kenapa kita harus menghadapi masalah? Kenapa kita harus menghadapi pergumulan? Karena Tuhan Yesus nggak pernah dia berjanji bahwa selama kita di dunia ini tidak diperhadapkan dengan masalah. Yesus nggak pernah berjanji bahwa kita di dunia ini maka kita terhindar dari masalah. Tetapi Yesus berjanji dia selalu menyertai kita. Sekali lagi saya katakan kepada kita, Yesus nggak pernah berjanji bahwa kita tidak akan menghadapi masalah, kita terhindar dari masalah. Tapi selama kita ada hidup di dunia ini, pasti kita berhadapan dengan masalah. Dan dia berjanji bahwa dia akan selalu menyertai kita. Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, perlu kita merenung, perlu kita saudaraku menyadari sangat sungguh-sungguh pada hari ini, kalau Yesus yang menyertai kita, perlu kita sadari bahwa Yesus yang menyertai kita itu jauh lebih besar daripada masalah kita. Jauh lebih besar daripada penyakit kita. Jauh lebih besar dari masalah keuangan kita. Jauh lebih besar daripada masalah rumah tangga kita. Jauh lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Yesus lebih besar. Kalau Yesus lebih besar dari semua masalah kita apa terjadi, senama Yesus, tentu sekali bahwa dialah yang mengalahkan masalah itu. Dialah yang menyelesaikan masalah itu. Dia membereskan semua masalah dalam kehidupan kita, senama Yesus Kristus. Saudaraku, untuk meneguhkan firman Tuhan ini, saya akan sampaikan sesuatu contoh atau ilustrasi. Suatu ketika ada seseorang senama Yesus Kristus membeli bahan makanan. Yaitu yang pertama dibeli telur, yang kedua dibeli wortel, dan yang ketiga dibeli adalah kopi. Sesudah dibeli bahan makanan itu, maka dimasak dia dengan keadaan terpisah bahan makanan tadi senama Yesus. Baik itu wortel, baik itu telur dan juga kopi. Sesudah dimasak, apa terjadi? Saudara kasih nama Yesus Kristus. Wortel yang dimasak itu menjadi hancur. Telur yang dimasak itu menjadi keras. Kopi yang dimasak itu mengeluarkan bau harum. Saudara Yesus katakan kepada kita bahwa bahan makanan yang dimasak itu adalah gambaran daripada kehidupan kita. Dan api yang memasak itu adalah bagian daripada masalah. Api pergumulan, api masalah yang kita hadapi, saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, saya katakan kepada kita pada hari ini, saudara nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara nama Tuhan Yesus Kristus, kita dalam kehidupan ini justru kita serahkan kehidupan kita, saudara nama Tuhan Yesus Kristus, kepada iblis. Karena perlu saya katakan kepada kita pada hari ini, bahwa di dalam setiap kehidupan kita ini ada 3 tokoh. Ada 3 tokoh senama Yesus. Ada 3 tokoh. Dalam kita baca kepada firman Tuhan ini ada 3 tokoh di sini. Yaitu yang bernama Rasul Paulus, dan yang kedua adalah yang bernama senama Yesus Kristus, dan yang ketiga adalah yang bernama iblis. Senama Yesus, ketika Rasul Paulus menghadapi masalah, saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi waktu Rasul Paulus menghadapi masalah? Maka kedua tokoh ini datang mendekati dia. Datang senama Yesus Kristus mendekati Rasul Paulus. Baik itu tokoh iblis, baik itu tokoh Yesus datang mendekati dia. Senama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika kedua tokoh ini datang, maka Rasul Paulus tidak respon kepada iblis, tidak datang kepada iblis. Karena saya katakan senama Tuhan Yesus Kristus, kalau seandainya Rasul Paulus datang kepada iblis, apa yang terjadi senama Yesus Kristus? Maka hidupnya akan binasa, hidupnya akan hancur. Kenapa? Karena iblis itu adalah pembinasa. Karena itu saya katakan kepada kita pada hari ini, senama Tuhan Yesus Kristus, apapun
masalahmu, apapun pergumulanmu, saya katakan kepada kita pada hari ini, jangan kita sekali-kali serahkan hidupmu kepada iblis, jangan pergi ke dukun. Karena satu hal saya katakan kepada kita pada hari ini, kalau kita serahkan kehidupan kita kepada iblis, hancurlah kehidupan kita. Mungkin diawali dengan madu, diawali dengan manis, tapi akhirnya saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus ada racun ataupun penderitaan. Tapi syukur sama Yesus Kristus ketika Rasul Paulus ini, nama Tuhan Yesus diperhadapkan dengan kedua tokoh ini, dia tidak datang kepada iblis. Tapi Rasul Paulus datang kepada Yesus Kristus, berserah kepada Yesus Kristus. Ketika dia berserah kepada Yesus Kristus, maka terwujudlah, maka tergenapilah nama Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan kepada firman Tuhan ini, bahwa justru di dalam kelemahanlah sempurna kekuatanku. Di dalam kelemahanlah sempurna kekuatanku. Dengan pengertian, ketika Rasul Paulus berserah sama Tuhan, ketika Rasul Paulus mengandalkan Tuhan, kekuatan surgawi memenuhi kehidupan dia. Kekuatan surgawi melawat dia. Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan surgawi sungguh-sungguh memenuhi kehidupan dia. Maka lewat kekuatan surgawi ada damai, ada sukacita, ada ketenangan, ada damai sejahtera sama Yesus. Makanya dengan tegas Rasul Paulus berkata kita Roma 8, apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, aniayakah, ketelanjangankah, kelaparankah? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus Kristus mengalami sukacita dalam Tuhan, mengalami kebahagiaan dalam Tuhan. Karena itu saya katakan kepada kita semua yang hadir pada hari saudaraku, semua yang mendengarkan firman Tuhan, saya katakan kepada kita, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, saya katakan kepada kita pada hari ini, mari serahkan hidupmu sama Tuhan. Karena ketika kita serahkan sama Tuhan, kekuatan surgawi memenuhi kehidupan kita, kekuatan surgawi melawat kita. Bisa saja masalah belum selesai, pergumulanmu boleh selesai, tapi satu hal saya katakan kepada kita, kalau kita datang kepada Tuhan, maka apa yang terjadi surga nama Yesus Kristus, kita pasti mengalami damai, mengalami ketenangan, mengalami kebahagiaan itu kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara nama Yesus Kristus, seperti sudah saya katakan tadi tentang ilustrasi yang sudah saya bahas singkat dari nama Yesus Kristus. Saudaraku, ada seorang membeli bahan makanan, yang satu dibeli adalah telur, yang kedua dibeli wortel, dan yang ketiga nama Yesus Kristus adalah dibeli kopi. Nama Yesus katakan kepada kita bahwa wortel, kopi dan juga telur itu gambaran daripada kehidupan kita. Gambaran daripada kehidupan kita nama Yesus. Sesudah dibeli tadi wortel, kopi dan juga nama Tuhan Yesus Kristus, telur itu apa terjadi? Maka orang itu memasak bahan baku ini, bahan makan dengan keadaan terpisah. Maka nama Yesus ketika telur dimasak, telur itu nama Yesus yang dimasak itu menjadi keras. Telur wortel yang dimasak itu menjadi hancur. Dan kopi yang dimasak itu mengeluarkan bau harum. Saya katakan kepada kita pada hari ini bahwa wortel tadi saya tegaskan lagi kepada kita, dan juga telur dan juga kopi gambar lagi depan kita. Sedangkan api yang memasak itu adalah api yang memasak itu adalah bagian daripada pergumulan atau masalah yang sedang kita hadapi sama Yesus. Saya katakan kepada kita pada hari ini, ketika kita berhadapan dengan masalah, ketika kita berhadapan dengan pergumulan, saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita serahkan hidup kita sama Tuhan Yesus Kristus kepada setan? Kalau kita serahkan hidup kita kepada setan, jangan heran hidup kita akan semakin menjadi keras. Kita meninggalkan Tuhan. Apakah ketika diperhadapkan dengan api masalah, api pergumulan, kita serahkan hidup kepada setan, maka hidup akan menjadi hancur. Tapi satu hal saya katakan kepada kita pada hari ini, ketika kita serahkan sama Yesus Kristus hidup kita sama Tuhan, maka kita akan mengeluarkan bau harum seperti kopi. Kita mengeluarkan bau harum seperti kopi sama Tuhan Yesus Kristus, mengeluarkan bau harum. Ketika kita berserah sama Tuhan, kekuatan surgawi memenuhi kehidupan kita, maka kita akan mengalami sukacita, mengalami ketenangan, mengalami kebahagiaan itu. Dan sukacita yang kita alami sama Yesus itu terpancar kepada orang lain. Orang lain berkata, dia punya masalah, tapi ada damai. Dia punya masalah, tapi ada kebahagiaan. Dia punya masalah, tapi ada ketenangan. Dengan satu pengertian sekatan kepada kita pada hari ini, bahwa lewat masalah yang kita hadapi itu kita berserah sama Tuhan. Ada sukacita, ada damai di situ. Maka orang lain di jamaah Tuhan yang tidak mengalami bahagia, maka dia mengalami bahagia. Yang tidak mengalami damai, dilawat Tuhan di jamaah Tuhan, dia mengalami damai. Itu sama saudaraku kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak mengalami ketenangan, dilawat Tuhan mengalami ketenangan. Lewat dia melihat kehidupan kita. Saudara nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya katakan kepada kita pada hari ini, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, saya katakan kepada kita pada hari ini, sadarlah ada Yesus menyertai kita.
Ada Tuhan Yesus menyertai kita. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, apa terjadi? Hidupmu pasti dipenuhi dengan kekuatan dari Tuhan. Masalahmu mungkin belum selesai. Tetapi satu hal saya katakan kepada kita pada hari ini. Pada saat kita datang sama Tuhan, di situ ada damai. Di situ ada ketenangan. Di situ ada kebahagiaan itu. Saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, poin yang kedua, kenapa Rasul Paulus tetap tenang walaupun diberhadapkan dengan masalah? Kenapa dia bermegah walaupun diberhadapkan dengan masalah? Poin yang kedua, saya sampaikan kepada kita pada hari ini, saudara kasih nama Yesus Kristus adalah dikatakan di sini dalam ayat yang keempat. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Kenapa Rasul Paulus bisa bermegah? Sementara dia sedang diperhadapkan dengan masalah. Dia bisa bermegah karena dia tahu bahwa Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepada dia taman Firdaus. Surga yang penuh kemuliaan itu. Saudaraku kasih nama Yesus Kristus, Rasul Paulus yang masih hidup di dunia ini, saudaraku, dia dibawa ke taman Firdaus, dikatakan dalam firman Tuhan ini. Dia dibawa ke surga yang penuh kemuliaan ini, yang penuh kemuliaan itu. Dia belum menempati surga taman Firdaus itu, nama Yesus itu tempat kekekalan itu. Dia belum menempati itu karena dia masih ada di dunia ini. Tapi sebelum Rasul Paulus menempati taman Firdaus itu, sebelum Rasul Paulus menempati surga yang penuh kemuliaan itu, dia sudah dibawa Tuhan ke sana. Dibawa Tuhan ke sana. Dan dikatakan dia mendengarkan kata-kata yang tidak terucapkan di situ. Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan berbicara tentang taman Firdaus. Taman Firdaus. Perlu saya katakan kepada kita. Waktu Adam dan Hawa di taman Eden sama Yesus Kristus, Adam dan Hawa, manusia yang pertama itu ditempatkan Tuhan di sebuah taman, yaitu yang bernama Taman Eden. Dan di Taman Eden itu disediakan segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan mereka di situ. Di Taman Eden tidak ada sakit penyakit, tidak ada duka, tidak pergumulan. Yang ada di situ cuma bahagia kekal selama-lamanya. Tapi Tuhan berkata, jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan juga pengetahuan yang jahat yang ada di pertengahan taman itu. Tapi apa yang terjadi saudara kasih nama Yesus? Justru Adam dan Hawa memakannya. Ketika dimakan apa terjadi? Mereka diusir dari Taman Eden. Pada saat mereka diusir dari Taman Eden itu, maka saudara Yesus mereka mulai berjadilah mencari makanan mereka. Mereka mulai mengalami yang disebut dengan sakit penyakit, mengalami penderitaan, mengalami masalah. Tapi luar biasa saudara Yesus Kristus, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, tidak ada hal yang bisa menghentikan rencananya, menghentikan kasihnya, menghentikan kebaikannya kepada manusia. Kalau manusia pertama ditempatkan di satu taman, yaitu bernama Taman Eden. Dia juga senama Yesus Kristus mengakhiri kehidupan manusia itu ditempatkan di mana? Di Taman Firdaus, taman yaitu yang bernama Taman Firdaus. Saya katakan kepada kita bahwa di Taman Firdaus itu, surga yang penuh kemuliaan itu, di situ tidak ada duka, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesedihan, tidak ada air mata, tapi yang ada di sana adalah sukacita kekal selama-lamanya. Itulah yang ada di Taman Firdaus atau surga yang penuh kemuliaan itu. Inilah yang dialami Rasul Paulus sehingga dia bisa bermegah karena masalah, karena dia bermegah ketika pun menghadapi masalah. Kenapa saudara Tuhan Yesus Kristus? Karena dia tahu bahwa dunia ini adalah tempat yang sementara. Dunia ini yang penuh masalah, tempat yang sementara. Tapi dia tahu ada surga, ada Taman Firdaus yang penuh kekekalan itu. Itulah rumah kekal bagi dia. Dan itulah membuat dia bisa bermegah. Itulah membuat dia bisa tenang. Itulah membuat dia bisa bersukacita menjadi kehidupan ini. Karena dia tahu betul ada Taman Firdaus, ada surga yang penuh kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada dia. Saudara-saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saya katakan kepada kita pada hari ini, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu sama Yesus itu, jangan sekali-sekali merubah komitmenmu untuk datang sama Tuhan. Jangan sekali-sekali merubah komitmenmu untuk melayani Tuhan. Tetaplah setia melayani Tuhan. Saudara kasih nama Yesus Kristus. Saya akan sampaikan kepada kita untuk meneguhkan supaya kita lebih menangkap kebenaran firman Tuhan ini. Suatu ketika ada seorang anak muda ini bekerja di satu perusahaan. Perusahaan ini bergerak untuk membuat kursi, membuat meja dan juga membuat lemari. Anak muda ini menjadi anak kesayangan pemilik perusahaan itu. Kenapa dia menjadi anak kesayangan? Karena dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan setia. Ketika dia membuat lemari, maka dia mencari bahan yang berkualitas bagus, berkualitas tinggi sama Yesus gitu. Dan pekerjaannya selalu rapi. Dan itulah yang membuat pemilik perusahaan itu membuat dia menjadi karyawan yang sangat disayangi.
Selama Yesus Kristus, ini anak muda ini sangat lama bekerja di perusahaan tersebut. Sampai dia sudah tua, dia masih bekerja di situ. Selama Yesus karena dia sudah tua, maka dia berpikir mau berhenti. Sehingga dia datang kepada bosnya berkata, "Bos, aku mau berhenti untuk bekerja karena aku sudah tua." Maka pemilik perusahaan berkata, "Tidak jadi masalah kalau kau mau berhenti. Tapi sebelum kau berhenti, bangun dulu sebuah rumah." Dikatakan kepada orang tua itu, dia membangun rumah itu. Nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi ketika dia membangun rumah, dia berpikir bahwa dia tidak akan bekerja lagi. Dia sudah tua, bahwa dia akan pensiun. Apa terjadi? Dia membangun rumah itu dengan asal-asalan. Bahan bangunan yang tidak berkualitas yang dipakai dia, nama Yesus Kristus. Rumah dibangun tidak rapi. Singkat cerita, sesudah dia selesai membangun rumah itu, lalu dia pergi menghadap bosnya. "Bos, rumah sudah selesai." Dikatakan oleh orang tua itu nama Yesus Kristus, "Kalau sudah selesai, ini kunci. Saya berikan kepada engkau, karena rumah itu adalah untuk engkau." Sesudah diketahui bahwa rumah itu diberikan kepada orang tua itu, maka orang tua itu menyesal dan berkata, "Kalau saya tahu rumah itu adalah untuk aku, maka saya akan membangunnya dengan rapi. Saya akan persiapkan bahan-bahan bangunannya yang berkualitas tinggi. Kalau saya tahu rumah itu adalah untuk aku." Nama Yesus. Ini saudaraku, nama Yesus Kristus bisa kita lihat waktu dia muda, dia melayani dengan sungguh-sungguh, dia bekerja dengan setia, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Sesudah dia tua, kesetiaannya untuk melakukan pekerjaan dengan bagus sudah berubah. Ini satu pengertian dalam kehidupan kita. Nama Tuhan Yesus Kristus, kalau waktu dulu kita masih kecil, setia sekolah minggu. Sesudah mulai remaja, pemuda, kita mulai terlibat dalam pelayanan. Nama Yesus Kristus. Tapi satu hal saya katakan kepada kita, kalau kita sudah orang tua, tetaplah setia melayani, telah sungguh-sungguh melayani sampai nama Yesus Kristus lanjut umur kita. Nama Yesus Kristus, kita tetap setia melayani. Karena satu hal saya katakan kepada kita, bahwa bagi orang yang sungguh-sungguh melayani, dia bukan hanya masuk surga, tetapi ada mahkota, ada upah, ada mahkota Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau setia melayani, yang mau setia berserah sama Tuhan. Saya katakan kepada kita pada hari ini, nama Tuhan Yesus Kristus, saya katakan kepada kita, dunia ini tempat sementara bagi kita. Memang ada masalah, memang ada pergumulan, tapi satu hal yang menghibur kita adalah ada Taman Firdaus. Ada surga yang penuh kemuliaan Tuhan berikan kepada kita. Tetaplah setia melayani, telah sungguh-sungguh melayani. Karena satu hal saya katakan kepada kita pada hari ini, orang yang sungguh-sungguh melayani bukan hanya masuk surga, tetapi dia nama Yesus Kristus menerima mahkota yang diberikan Tuhan. Nama Yesus Kristus. Kesimpulan kepada firman Tuhan pada hari ini, saya menyampaikan temanya adalah tetaplah tenang walaupun menghadapi masalah. Kenapa kita bisa tenang waktu menghadapi masalah? Karena poin yang pertama adalah ada Tuhan menyertai kita. Nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita tetap tenang waktu menghadapi masalah? Ada Taman Firdaus. Ada surga yang penuh kemuliaan yang diberikan kepada kita nama Yesus Kristus. Di surga itu, di Taman Firdaus itu, nama Yesus kita mengalami sukacita, mengalami damai, mengalami kebahagiaan. Dan itu sungguh-sungguh kita alami kekal selama-lamanya. Surga nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini jadi berkat kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.